Ladies and gentlemen, welcome to London. Discover the iconic skyline, the bustling streets, and the vibrant energy that never stops. This is London. Tugas geografi negara maju yaitu Britania Raya dan negara berkembang yaitu Mesir. Daftar isi 1. Profil umum kedua negara. 2. Indikator ekonomi. Ketiga, pembangunan manusia atau pendidikan dan kesehatan. 4. Infrastruktur dan teknologi. 5. Tantangan dan potensi. 6. Kerjasama Indonesia dan Britania Raya. 7. Kerjasama Indonesia dan Mesir. 8. Kesimpulan. Profil umum Britania Raya. Ibu kota London. Luas wilayah 242,495 km. Populasi sama dengan 68 juta jiwa atau disebut 2025. Bahasa resmi dipakai ialah bahasa Inggris. Klasifikasi negara maju yang disebut IMF atau Bank Dunia. Anggota organisasi yaitu PBB atau G7, G20 atau NATO. Yang disebut Compare with Mesir, ibu kota Kairo, luas wilayah 1001,450 km. Populasi sama dengan 1013 juta jiwa pada tahun 2025. Bahasa resmi yaitu bahasa Arab. Kualifikasi negara berkembang disebut IMF atau Bank Dunia. Anggota organisasi yaitu PBB atau G20 atau Liga Arab dan AFDB. Indikator ekonomi aspek Britania Raya dan Mesir. PDB nominal tahun 2025 yaitu 3,8 triliun atau juga disebut 450 miliar. PDB per kapital 56.661 atau juga disebut 338. Sektor utama ekonomi jasa atau juga disebut 72,5%. Manufaktur yaitu 18%. Pertanian atau disebut 0,6%. Jasa 58%, pertanian 11%, manufaktur 19%, valuta uang pound sterling Inggris yang disebut GBP atau pos Mesir yang disebut EGP. Utang publik sama dengan 88% dari PDB di tahun 2024, 95% dari PDB di tahun 2024. Pembangunan manusia dan pendidikan Britania Raya. 1. Tingkat melek huruf sama dengan 99%. 2. Sistem pendidikan yaitu universal atau bebas hingga tingkat sekolah menengah. 3. Universitas terkemuka atau disebut Oxford, Cambridge, Imperial atau keluarga. Yang keempat, anggaran pendidikan sama dengan 5,5% dari PDB tahun 2024. Mesir, 1. Tingkat melek huruf sama dengan 72,6% atau disebut laki-laki sama dengan 80,6% dan perempuan sama dengan 64,9%. Yang kedua, sistem pendidikan wajib hingga usia 15 tahun, masih ada kesenjangan akses antara wilayah. Yang ketiga, universitas terkemuka yang disebut Universitas Kairo, Universitas Al-Azhar. Yang keempat, anggaran pendidikan sama dengan 3,8% dari PDB tahun 2024. Pembangunan manusia, kesehatan Britania Raya. 1. Sistem kesehatan sama dengan National Health Service yaitu disebut NHS. Kedua, universal dan gratis. Yang ketiga, harapan hidup sama dengan 81,2 tahun atau laki-laki 79,2 dan perempuan 83,1.
Yang keempat, anggaran kesehatan sama dengan 10,2% dari PDB tahun 2004. 5. Jumlah dokter per 1000 jiwa sama dengan 2, dokter. Mesir, 1. Sistem kesehatan campuran publik dan swasta. Akses masih terbatas di daerah pedesaan. Yang kedua, harapan hidup sama dengan 22,5 tahun atau disebut laki-laki 70,8 dan perempuan sama dengan 74,3. Yang ketiga, anggaran kesehatan sama dengan 4,3% dari PDB tahun 2024. Yang kelima, jumlah dokter per 1000 jiwa sama dengan 1,2 dokter. Infrastruktur dan teknologi, yaitu Britania Raya. 1. Infrastruktur jaringan jalan atau rel, bandara, dan pelabuhan modern. Yang kedua, jaringan internet sama dengan 90% penduduk memiliki akses internet cepat. Yang ketiga, inovasi teknologi. Pemimpin global di bidang TIT, kedirgantara, dan riset ilmiah. Yang keempat, transportasi umum, sistem kereta bawah tanah dan kereta cepat yang efisien. Mesir, 1. Infrastruktur sedang dalam modernisasi, yaitu Kanal Suez menjadi jalur pelayaran utama di dunia. Yang kedua, jaringan internet sama dengan 63% penduduk memiliki akses internet tahun 2024. Yang ketiga, inovasi teknologi, berkembang di sektor keuangan digital dan pertanian modern. Yang keempat, transportasi umum, sistem kereta bawah tanah ada di Kairo, perlu perluasan di daerah lain. Tantangan dan potensi Britania Raya. 1. Tantangan, dampak Brexit terhadap perdagangan, penurunan populasi, ketidaksetaraan regional. Yang kedua, potensi, yaitu keunggulan di sektor keuangan, riset ilmiah, dan kreatif industri. Mesir, tantangan, uang publik tinggi, pertumbuhan populasi cepat, kesenjangan sosial, dampak konflik regional. Yang kedua, potensi sumber daya alam, menyimpan pasar domestik luas, sektor pertanian yang besar, lokasi geografis semakin meninggi. Kerjasama Indonesia dengan Britania Raya, atau disebut negara maju. 1. Sejarah dan dasar hubungan. Hubungan diplomatik dimulai sejak tahun 1949 dan kedua negara merupakan anggota G20. Britania Raya menganggap Indonesia sebagai mitra penting di kawasan Indonesia atau disebut Pasifik. Yang kedua, sektor kerjasama. Yang ketiga, digitalisasi dan e-government atau disebut Britania Raya berbagi pengalaman sukses dalam penerapan e-government melalui GovUp serta memberikan bantuan teknis dan asistensi melalui lembaga seperti Tony Blair Institute. Yang ketiga, transformasi. Kerjasama dalam pengembangan pelayanan berkelanjutan termasuk desain, konstruksi, pembiayaan, dan pengoperasi kapal baru, serta transfer teknologi dan pelatihan. Selain itu, ada kerjasama di sektor pekerjaan seperti pembangunan MRT Jakarta dan dukungan untuk LRT Jabodetabek. Setelah itu, ada ekonomi dan perdagangan, yaitu kedua negara memiliki komitmen bersama ekonomi dan perdagangan yang disebut JETCO, yang fokus pada energi bersih, ekonomi digital, dan perdagangan produk seperti susu dan turunannya. Britania Raya juga menawarkan kerjasama energi bersih dan mendukung upaya Indonesia dalam akses ke OECD. Infrastruktur pekerjaan jutaan, yaitu melalui Kementerian Infrastruktur Berkelanjutan. Perusahaan teknik Britania Raya seperti Arut, McMold, dan PWS berperan dalam merancang dan melaksanakan proyek-proyek di Indonesia untuk mendukung transisi netral korban.
Kerjasama Indonesia dengan Mesir ya disebut negara berkembang. 1. Sejarah dan dasar hubungan. Mesir adalah negara Arab pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, dan kedua negara adalah pendiri gerakan Not Block. Pada April 2025, hubungan dinamika menjadi kementerian strategis berdasarkan ikatan sejarah, kesamaan nilai, dan kepentingan strategis. Kedua, sektor kerjasama. Yang ketiga, kesehatan. Kerjasama dalam memastikan akses yang setara terhadap vaksin, pertukaran pengalaman dan praktik terbaik dalam industri vaksin, serta memperkuat infrastruktur kesehatan global. Yang keempat, ekonomi dan perdagangan. Kedua negara berbentuk komite perdagangan bersama dan berupa mencapai perjanjian perdagangan preferensial. Nilai perdagangan tahun 2021 meningkatkan 57,6% menjadi 1,86 miliar dolar AS. Yang keempat, pendidikan dan kebudayaan. Ribuan pelajar Indonesia belajar di Mesir, dan terutama di Universitas Al-Azhar. Ada juga kerjasama dengan promosi bahasa Indonesia dan pemberian akses layanan kesehatan bagi pelajar Indonesia di Mesir. Yang keenam, politik dan keamanan. Meningkatkan koordinasi dalam isu-isu regional seperti Palestina, serta kerjasama dalam bidang pertahanan melalui latihan militer bersama dan alur teknologi. Penutup 1. Sebagai kesimpulan, perbandingan antara Britania Raya sebagai negara maju dan Mesir sebagai negara berkembang yang berbeda namun saling melengkapi. Britania Raya memiliki keunggulan di sektor inovasi teknologi, layanan keuangan, dan sistem pendidikan yang mampan. Sementara Mesir memiliki potensi besar di bidang sumber daya alam, pariwisata, dan industri manufaktur yang terus berkembang. Yang kedua, di sisi lain, kerjasama dalam negeri Indonesia menjadi fondasi penting bagi kemajuan bangsa dan swasta, serta berbagai elemen masyarakat. Indonesia terus berupaya meningkatkan kesehatan rakyat dan memperkuat posisi di kancah internasional. Yang ketiga, pelajaran dan pengalaman. Britania Raya dan Mesir dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia untuk mengoptimalkan potensi diri sekaligus membangun kementerian yang saling menguntungkan dengan negara-negara di dunia. Bersama-sama, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik, berbasis pada kerjasama, inovasi, dan semangat bersamaan. Berikut ada beberapa foto yang disebut foto Britania Raya, foto Mesir, dan foto Indonesia dan Britania, dan foto Indonesia dan Mesir. Kesimpulan 1. Britania Raya sebagai negara maju memiliki ekonomi beragam, kualitas hidup tinggi, dan infrastruktur modern. Yang kedua, Mesir sebagai negara berkembang memiliki potensi besar, namun masih perlu meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, perbedaan utama terletak pada pendapatan per kapita, akses layanan publik, dan tingkat integrasi ekonomi global. Yang keempat, kedua negara memiliki peran penting dalam wilayah masing-masing.